Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rizal Mustafa dan teman saya Indri Ayu Muzayyana, dan kami akan mempresentasikan larangan dan ancaman bagi pelaku ria. Pengertian ria secara harfiah dan menurut bahasa. Kata ria atau ria'a berakar dari kata ro'a, mempunyai makna melihat. Kata ria'a merupakan mutabako dari wazan fi'al yang berarti melakukan sesuatu perbuatan agar dilihat oleh manusia. Dalam lisan al-Arab, kata ria'a mengandung arti menunjukkan sesuatu perbuatan secara berlebihan demi mendapatkan popularitas. Menurut istilah, Imam Al-Ghazali mendefinisikan ria sebagai amal yang dilakukan untuk disaksikan orang lain agar mendapatkan kedudukan dan popularitas. Bahasa sederhana, definisi ria yaitu jika ada orang yang melihat, kemudian dia merasa senang, maka hal tersebut sangat mendorong semangatnya untuk melakukan hal baik. Namun jika tidak ada yang melihatnya, maka merasa berat untuk melakukannya. Dengan demikian, ria berarti suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap ridho Allah, tetapi hanya mencari pujian dan sanjungan dan popularitas semata. Dan yang selanjutnya, pemahaman ria dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maun ayat 4-6, yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, yang artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, juga orang-orang yang berbuat riya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 38 yang berbunyi wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 yang berbunyi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila, yang artinya sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Dan yang selanjutnya, bahaya ria. Ria lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada fitnah dajjal. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW qala Allah tabaraka wa ta'ala ana ahna syuraka'i an syirk man amila amalan asyraka fihi ma'iya khairi tartuhu wa syirkahu, yang artinya maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada masih ada dajjal. Dia berkata, kami mau. Maka Rasulullah SAW berkata, yaitu syirkul kafi, yaitu seorang sholat lalu menghiasi, memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya.
Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4204 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini hasan sahih. At-Targhib wa Tarhib nomor hadis 30. Ria akan menghapus dan membatalkan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana ahna syuraka'i an syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi tartuhu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya itu ia menyekutukan aku dengan selainku, niscaya aku tinggalkan ia bersama sekutunya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2985 dari Ibnu Majah. Nomor hadis 4202 dari sahabat Abu Hurairah. Bahaya ria. Ria adalah syirik khafi atau tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa ahwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qala kulna bala. Faqala asyirku lahafiyu an yakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Yang artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih Ad-Dajjal? Dia berkata, kami mau. Maka Rasulullah SAW berkata, yaitu sirkul kafi, yaitu seseorang sholat lalu ia menghiasi memperindah sholatnya karena ada orang-orang yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4204 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini hasan sahih. Ibnu Majah nomor hadis 3389. Ria mewariskan kehinaan dan kerendahan. Rasulullah SAW bersabda, man samma'an nasa bi'amalihi samma'allahu bihi masami'a khalqihi wasahharahu wa haqqarahu. Barang siapa memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan menghinakannya. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Al-Baihaqi dan Ahmad nomor hadis 6509, disahihkan oleh Ahmad Muhammad Syakir. Agar terbebas dari ria, yang pertama, senjata paling ampuh adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan daripada sifat ria. Yang kedua, sebisa mungkin menyembunyikan segala macam bentuk ibadah dan amalan. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat beribadah dengan cara memandang kecil kepada amalan-amalan yang sering kita lakukan. Dan yang keempat, tumbuhkan rasa takut bahwasanya ibadah akan ditolak jika tidak dikerjakan dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, jangan terpengaruh orang lain. Dan yang keenam, sadar bahwa sebaik-baiknya pujian adalah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, sadar bahwa yang menentukan baik atau buruk, surga atau neraka hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ingatkan diri bahwa saat meninggal pun kita akan sendirian di dalam kubur, dan yang bisa menemani kita hanyalah amal ibadah yang kita lakukan secara ikhlas semasa hidup. Mungkin hada minni dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.